Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Syabrina dengan NIM 2300220 dari sesi 187. Di sini saya ingin mempresentasikan eh, vi- video presentasi makalah saya yang berjudul materinya Proses Perencanaan Pendidikan. Nah, eh, sebelumnya kita mengenal lebih dalam apa itu latar dari proses proses perencanaan pendidikan tersebut. Nah, perencanaan pendidikan merupakan sebuah rumusan rancangan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang memuat langkah atau prosedur dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, perencanaan itu sangatlah penting sebagai bagian dari manajemen, apalagi bidang yang direncanakan merupakan bidang yang sangat substansial, yaitu pendidikan. Pendidikan itu dengan menggunakan perencanaan yang matang, maka dalam prosesnya akan menghasilkan pendidikan yang baik pula. Nah, apa saja itu pokok-pokok pembahasannya? Pokok-pokok pembahasannya itu ada yang pertama tahap-tahap dari perencanaan pendidikan tersebut. Nah, yaitu tahapan perencanaan yang pertama yaitu tentang eh, proses dan tahapan perencanaan pendidikan yang pertama yaitu yang pertama melakukan kajian terhadap beragam kebutuhan dan taksiran yang diperlukan dalam proses pembangunan atau pelayanan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu eh, perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang tidak dicapai. Yang ketiga yaitu merancang tentang rumusan prioritas kebijakan apa yang akan dilaksanakan dalam layanan pendidikan tersebut. Nah, yang keempat yaitu rumusan program dan proyek pelaksanaan. Yang kelima yaitu dilakukan uji kelayakan tentang SDM atau sumber daya manusia. Nah, yang keenam yaitu mewujudkan tujuan pendidikan. Yang ketujuh yaitu menilai atau mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah perencanaan pendidikan. Yang pertama ada pengumpulan dan pengelolaan data. Yang kedua ada diagnosis, yang ketiga perumusan kebijakan, yang keempat yaitu perkiraan kebutuhan masa depan, yang kelima yaitu perhitungan biaya, yang keenam yaitu eh, penetapan sasaran, yang ketujuh yaitu perumusan rencana. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah perencanaan pendidikan menurut para ahli lain. Yang pertama yaitu ada prolog atau pendahuluan atau persiapan. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang ketiga yaitu mengkaji permasalahan tersebut. Yang keempat yaitu mengkonsepsi dan mendesain rencana. Yang kelima yaitu mengevaluasi rencana atau uh, analisa SWOT. Yang keenam yaitu mengeluarkan rencana. Yang ketujuh yaitu melakukan rencana tersebut. Dan yang terakhir ada mengatur, mengubah, dan mendesain ulang perencanaan tersebut. Nah, apa saja itu proses dari perencanaan sebagai suatu siklus? Yang pertama, yaitu ada melayani dua tujuan. Apa saja dua tujuannya? Yaitu yang pertama, menyusun persetujuan. Yang kedua, memilih tujuan perencanaan. Nah, dari menyusun persetujuan tersebut,
Ada beberapa terbagi juga. Yang pertama, menyusun menyusun persetujuan antara manajer puncak dan manajer bidang tentang strategi dan tujuan secara komprehensif. Yang kedua, tentang memilih tujuan perencanaan ini. Yang lebih penting pada siklus berikutnya, pada siklus ini, manajer puncak menyusun tujuan umum dan meminta rencana-rencana dari setiap orang. Nah, yang kedua ada setiap kepala menyetujui rencana sementara dari bawahan sesuai dengan bidang-bidang oleh manajer bidang terpilih. Rencananya yang sesuai dengan tujuan utamanya dan tujuan bidang. Lalu diajukan ke manajer puncak. Nah, yang terakhir ada tiap pimpinan bidang menyusun anggaran khusus eh, untuk biaya pelaksanaan rencana, tujuan, dan sasaran. Setelah didiskusikan di antara para manajer, barulah anggaran disetujui dan disediakan. Nah, sebelum kesimpulan, ada juga hal-hal yang memungkinkan dan menyebabkan kegagalan dari suatu perencanaan tersebut, yaitu yang pertama, eh, pembuat rencana atau planner yang tidak cakap sehingga menghasilkan perencanaan yang tidak tepat. Untuk itu, perencanaan haruslah dibuat oleh para ahlinya. Yang kedua, yaitu tentang perencanaan dibuat tidak berdasarkan pada fakta-fakta dan data yang objektif. Yang ketiga, kesalahan dalam membuat ramalan dan dugaan. Perencanaan tidak fleksibel atau kaku. Yang keempat yaitu kesalahan dalam pengelolaan data. Yang kelima yaitu kesalahan dalam penempatan pegawai dan kepala bagian yang tidak sesuai dengan kemampuan atau keahlian di bidang tersebut. Nah, yang keenam yaitu tidak adanya koordinasi di antara unit-unit dalam organisasi, karena masing-masing unit menganggap bagiannya lebih penting dari unit yang lainnya. Nah, yang terakhir ada kurangnya pengawasan secara preventif maupun secara represif. Nah, langsung saja kita masuk yang materi dan bagian terakhir, yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan ini merujuk pada uraian dari pengertian perencanaan pendidikan sampai tahapan langkah-langkah serta proses perencanaan sebagai suatu siklus dalam penyusunan perencanaan pendidikan tersebut di atas. Nah, menunjukkan bahwa kedudukan perencanaan pendidikan dalam proses layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan adalah sangat penting. Karena dengan adanya perencanaan pendidikan yang baik, dapat meningkatkan kualitas kegiatan atau aktivitas layanan pendidikan anak secara maksimal, baik menyangkut aspek akademik atau non-akademiknya. Nah, berakhir pula video presentasi makalah saya dari kelompok 3. Kalau ada kata salah atau kata yang kurang tepat, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.